Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah izinkan kita untuk bisa berada di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan atau melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Marilah kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada kita ini dengan sebaik-baiknya, agar yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar perbuatan yang sia-sia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa terbesar dalam Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. Dan di antara bentuk kesyirikan yang pernah disabdakan oleh manusia yang menyayangi kita, manusia yang akan kita cari kelak nanti di hari kiamat, manusia yang hari ini sunnahnya kita abaikan, manusia yang kita malu-malu untuk menjalankan sunnahnya, padahal besok dia adalah satu-satunya orang yang akan kita cari, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sangat tragis. Hari ini kita menjauh dari beliau. Hari ini kita nggak kenal beliau kecuali namanya. Hari ini kita tidak menyebut namanya kecuali di dalam tasyahud. Hari ini kehidupan kita jauh dari sunnah beliau. Tetapi beliau lah yang akan kita cari besok di hari kiamat. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu sabdanya, memperingatkan kita semua selaku umatnya tentang bahayanya kesyirikan. Jika seseorang sampai meninggal dunia di atas kesyirikan tersebut atau di atas kesyirikan, maka seseorang tidak akan pernah berbahagia selama-lamanya.
walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, walaupun dia umrah. Karena kesyirikan bukanlah perkara yang sempit, bukanlah perkara hanya sebatas menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesyirikan banyak bentuknya dan banyak macamnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi kita mengatakan at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun. Sallallahu. Nabi kita SAW menyebutkan 3 kali, tiarah adalah bagian dari kesyirikan. Tiarah adalah bagian dari kesyirikan. Tiarah adalah bagian dari kesyirikan. Apa itu tiarah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tiarah adalah hasil dari tatoyur. Tatoyur adalah seseorang yang menganggap akan terjadinya kesialan, ketidakbaikan dengan sesuatu yang dia lihat, dengan sesuatu yang dia dengar, berupa apa saja, warnakah, angkakah, tempatkah, atau apa saja. Jadi seseorang memiliki keyakinan akan terjadinya kemudaratan, misalnya dengan angka. Sebagaimana yang kita ketahui jamaah, di beberapa tempat angka 13 dianggap angka sial. Bahkan di beberapa tempat gedung-gedung ditiadakan angka 13. Dengan anggapan angka 13 akan memberikan kemudaratan. Bahkan bukan hanya anggapan, bahkan di sebagian orang telah meyakini 13 adalah angka sial. Kemudian jika direalisasikan dari 12 menjadi 12A, kemudian 12B, kemudian 14, maka inilah tiarah, buah atau hasil daripada tatoyur. Seseorang tidak jadi atau seseorang tidak menggunakan angka 13 karena dia punya keyakinan tatoyur. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyatakan ini adalah bagian dari kesyirikan. Karena Allah tidak mengkaitkan, karena Allah tidak menghubungkan keburukan-keburukan dengan yang kita lihat, baik angka, warna, dan seterusnya. Keburukan murni di tangannya Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu di zaman jahiliyah, tatoyur dinamakan tatoyur dari sisi bahasa karena yang dijadikan tatoyur di zaman dahulu adalah burung. Hari ini atau setelah hari itu tatoyur berkembang, bisa burung dan lain-lain. Dahulu Arab-Arab, bangsa Arab jahiliyah, jika mereka ingin melakukan safar, maka mereka lihat arah burung. Maka ketika burung itu pergi ke arah kanan, maka mereka akan melanjutkan perjalanan safarnya.
Dan jika mereka melihat burung itu pergi ke arah kiri, maka mereka membatalkan safarnya. Dan berkembang tatoyur dan berkembang tiarah. Macam-macamnya banyak. Seseorang menentukan memadukan tanggal pernikahan seorang laki-laki dan wanita disesuaikan dengan kelahiran atau tanggal kelahiran masing-masing. Kemudian dirumuskan menjadilah tanggal yang baik. Dan diyakini ada tanggal-tanggal tertentu yang tidak baik untuk kedua calon pasangan. Maka ini bagian dari tatoyur. Maka ini bagian dari kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak harus menyembah berhala. Keislaman seseorang terancam. Tidak hanya menyembah patung-patung. Keislaman seseorang terancam. Hadis ini memberikan pelajaran untuk kita. Ketika kita memiliki keyakinan akan terjadinya sebuah kemudaratan dengan sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengar, angka, warna, dan lain-lain, maka itu bagian dari kesyirikan. Kenapa bagian dari kesyirikan, jamaah? Karena menentukan mudarat adalah hak tunggal Allah, dan Allah tidak memberikan informasi kepada siapapun akan terjadinya kemudaratan kecuali Dia sendiri yang mengetahuinya, kecuali Dia sendiri yang mengkehendakinya. Oleh karena itu datanglah Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa syariat yang beliau mengatakan setiap kita itu pernah mengalami tiarah. Itu membatalkan sesuatu yang mau kita lakukan karena kita punya anggapan akan terjadi kesialan. Setiap kita pernah melakukannya. Maka datanglah Nabi SAW dengan membawa syariat tawakal. Maka ketika kita sudah melakukan persiapan yang matang, melihat situasi dan kondisi, semuanya memungkinkan, janganlah kucing hitam yang kita lihat. Janganlah suara burung gagak yang kita dengar membuat kita membatalkan agenda dan rencana kita. Karena Nabi mengatakan, man raddathu tiyarah faqad kafar. Barang siapa yang membatalkan satu agenda atau kegiatannya yang sudah tersusun dengan matang karena tiarah, karena anggapan akan terjadi kesialan dengan burung, dengan binatang-binatang lainnya, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Semoga Allah Jalla Dzikruhu memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di dalam majelis ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah alladhi sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzubika minasy syarri kullah alladhi ada bihi 'abduka wa nabiyyuk.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.